Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Setelah tadi kalian sudah belajar matematika, sekarang kita masuk ke materi tematik yaitu muatan IPS. Kita akan belajar tentang bentang alam di Indonesia. Bentang alam di Indonesia. Sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar IPS tentang kenampakan buatan ya. Kalian diminta untuk menggambar denah tempat tinggalmu. Di sekitar tempat tinggalmu ada kenampakan buatan apa saja, misalnya ada masjid, ada sawah dan lain-lain ya. Baik, kita masuk ke materi hari ini yaitu bentang alam di Indonesia. Kekayaan alam Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan Indonesia tertuang dalam bentuk peta kekayaan sumber daya alam. Perhatikan peta hasil bumi dan laut di Indonesia pada buku tematik halaman 52 atau pada slide berikut ini. Ini adalah peta hasil bumi dan laut di Indonesia. Ya, jadi Indonesia itu kaya sekali. Di semua pulau terdapat kekayaan hasil bumi yang sungguh melimpah. Di Sumatera sangat kaya, di Kalimantan, di Jawa, di Sulawesi, semua penjuru Indonesia dari Sabang sampai Merauke kaya akan hasil bumi dan laut. Maka kita sebagai warga Indonesia patut berbangga dan wajib menjaga supaya hasil bumi dan laut itu tetap terjaga, terpelihara, bisa dipergunakan sampai dengan anak cucu kita. Ya, itu ya anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Bentang alam. Bentang alam dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kenampakan alam, yang kedua adalah kenampakan buatan. Ini mengulang pertemuan yang lalu ya. Tapi kita tambah, kita kembangkan lagi. Kenampakan alam dibagi lagi menjadi dua, yaitu kenampakan alam yang berada di wilayah daratan dan kenampakan alam yang berada di wilayah perairan. Ya. Kira-kira apa contoh-contoh dari kenampakan alam di daratan, kenampakan alam di perairan, dan kenampakan buatan? Baik, perhatikan contoh-contoh berikut. Bu Kris sudah menyiapkan contoh-contoh gambarnya supaya kalian bisa membedakan, oh itu yang disebut kenampakan alam, oh itu yang disebut kenampakan buatan, ya. Oh itu yang ada di daratan, oh itu yang ada di perairan, ya. Perhatikan contoh-contoh berikut ya sambil dihafalkan ya. Contoh kenampakan alam di wilayah daratan yang pertama adalah gambar apa ini kira-kira? Ya, gambar gunung atau pegunungan ya. Ini adalah contoh kenampakan alam ya yang ada di daratan. Contoh yang kedua adalah apa ini kira-kira? Ya, padang rumput ya, padang rumput. Contoh yang ketiga ya, ini apa? Perbukitan ya, berbukit-bukit ya, naik-naik ya. Kemudian contoh yang keempat adalah, asik sekali kalau kita berada di sini. Pasti anak-anak senang di sini ya. Apa ini anak-anak? Pantai ya. Jadi pantainya, pantai itu ada di daratan ya. Itu contoh kenampakan alam. Ya, hijau sekali. Sejuk pasti ada di situ ya. Ini contoh-contoh kenampakan alam yang ada di wilayah daratan. Ya. Gunungan, padang rumput, perbukitan, pantai itu kenampakan alam ya. Baik, kita lanjut ke contoh kenampakan alam yang berada di wilayah perairan. Contoh yang pertama. Apa ini anak-anak kira-kira? Rawa ya, rawa. Ini di banyak air di situ ya. Kemudian yang kedua, biru sekali, pasti kerasan kalau kita ada di situ ya. Danau ya, banyak sekali danau di Indonesia, Danau Toba ya. Pernah jalan-jalan ke sana? Belum saya. Ya, baik. Contoh yang ketiga adalah segernya. Kalau siang-siang ada di situ pasti segar sekali ya. Sungai. Ya,
Jadi kita harus pandai-pandai. Indonesia kaya, tapi kalau tidak dijaga, sungainya jadi keruh, banyak sampah, ya. Danau juga begitu, ya. Contoh yang keempat, sejuk sekali lautan, ya. Harus kita jaga kekayaan Indonesia yang luar biasa ini, harus kita pelihara, ya. Semuanya mengundang kita untuk menuju ke sana, ya. Segar, sejuk pasti di sana, ya. Ini adalah contoh-contoh kenampakan alam yang berada di wilayah perairan, anak-anak, ya. Baik, selanjutnya contoh kenampakan buatan. Kenampakan buatan berarti tidak asli dari alam, tetapi buatan manusia. Contoh apa ini? Pelabuhan, ya. Banyak pelabuhan, contoh pelabuhan di Indonesia, ya. Nanti kita lihat contoh-contoh yang ada di Indonesia. Yang kedua, apa ini? Kebun, perkebunan, kebun teh ini, ya. Sejuk sekali juga di sana, ya. Kemudian apa ini? Bandar udara. Bagus, ya. Lanjut, perumahan. Ini juga buatan manusia. Ya, ini contoh-contoh kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Ya, bisa bedakan ya, kenampakan alam itu berarti apa, kenampakan buatan itu yang bagaimana. Bisa ya anak-anak bedakan? Berdasarkan contoh tadi kan kalian bisa membedakan. Ya. Baik, nah ini contoh-contoh yang ada di Indonesia. Kenampakan alam, pegunungan misalnya. Pegunungan itu berfungsi atau baik jika digunakan untuk bertani dan berkebun, ya. Jadi tanahnya subur, hawanya juga mendukung untuk bertani dan berkebun, ya. Contoh pegunungan di Indonesia, Pegunungan Jayawijaya berada di Papua. Yang kedua, Pegunungan Menoreh berada di Jawa Tengah. Itu contoh pegunungan. Yang kedua, gunung. Gunung sama dengan pegunungan karena hawanya sejuk, tanahnya subur, maka cocok untuk bertani, berkebun, dan untuk objek wisata. Gunung Bromo, Gunung Semeru, banyak ya yang bisa dikunjungi. Contoh, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Kerinci di Jambi. Contoh-contoh, masih banyak lagi, ini hanya contoh sedikit saja, ya. Kemudian yang kenampakan buatan, pelabuhan. Fungsinya ya untuk perdagangan, untuk transportasi, itu pelabuhan, ya. Tanjung Perak berada di Surabaya, ada lagunya Tanjung Perak tepi laut, gitu ya. Tanjung Priok ada di Jakarta, itu contoh. Yang kedua adalah bendungan atau waduk. Fungsinya untuk penampungan air, yang kedua untuk objek wisata. Contoh, bendungan atau waduk Jatiluhur di Jawa Barat, waduk atau bendungan Karangkates di Jawa Timur. Sekali lagi, ini hanya sedikit contoh, masih banyak di Indonesia pegunungan, gunung, pelabuhan, bandar udara, dan lain-lain. Bagus tidak menyebutkan, ya, hanya sebagian contoh saja. Oke. Baik, nah sekarang kita masuk ke ragam flora yang ada di Indonesia. Flora adalah beragam jenis tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan variasi curah hujan, flora di Indonesia dikelompokkan menjadi hutan hujan tropis, sabana, stepa, dan hutan bakau. Ya, jadi flora di Indonesia dibagi menjadi hutan hujan tropis, sabana, stepa, dan hutan bakau, bagi 4, ya. Sekarang kita lihat masing-masing apa sih hutan hujan tropis, sabana, dan seterusnya. Yang pertama, hutan hujan tropis adalah hutan dengan pepohonan tinggi, iklimnya hangat, dan curah hujannya tinggi. Ya. Di Indonesia, hutan hujan tropis itu terletak di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ya. Yang kedua adalah sabana. Sabana adalah padang rumput yang luas yang diselingi pepohonan. Di Indonesia, sabana itu berada di Nusa Tenggara Barat. Ya, jarang-jarang kita menjumpai ini, ya. Yang ketiga adalah stepa. Stepa adalah padang rumput luas yang biasa digunakan untuk peternakan. Di Indonesia, stepa berada di Nusa Tenggara Timur. Yang keempat, hutan bakau. Tumbuh di daerah pantai. Terletak di Jawa, Papua, dan Sumatera bagian timur. Jadi ini
flora, jenis beragam tumbuhan yang ada di Indonesia. Yang berikutnya adalah ragam fauna. Bedanya dengan flora, kalau flora tadi beragam tumbuh-tumbuhan, tapi kalau fauna itu beragam jenis hewan. Fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Ya, asiatis, peralihan, dan australis. Kita lihat satu-satu. Fauna asiatis terdapat di Indonesia bagian barat sampai Selat Makassar dan Selat Lombok. Contoh hewan yang termasuk fauna asiatis adalah gajah, harimau, orangutan, banteng, badak, dan beruang. Ya, itu fauna asiatis. Ini banyak di Indonesia karena kita orang Asia, ya. Yang kedua adalah fauna peralihan. Terdapat di Indonesia bagian tengah seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, dan di perairan Laut Dalam. Contoh fauna peralihan adalah komodo, anoa, biawak, dan burung maleo. Yang ketiga adalah fauna australis. Terdapat di Indonesia bagian timur seperti di Kepulauan Papua, Maluku Utara. Biasanya ukuran hewannya tidak terlalu besar untuk fauna australis ini. Contoh binatangnya adalah mamalia berkantong seperti kanguru, kuskus, landak Papua, burung cendrawasih, dan burung kasuari. Ya, ini adalah ragam fauna. Ya, ternyata Indonesia kaya sekali ya anak-anak ya. Banyak ragam faunanya, banyak ragam floranya, banyak kekayaan hasil bumi dan lautnya. Kita patut berbangga menjadi bangsa Indonesia dan kita berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh bertanya ya lewat WA atau voice note atau telepon ke Bu Kris. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Kris berikan tugas untuk hari ini ya. Tugasnya ada 3 pertanyaan ini, silakan dikerjakan di buku catatan tematik. Seperti biasa, di atas ditulis dulu muatan apa, IPS, hari tanggal, dan nama nomor absen. Ya. Pertanyaan pertama, jelaskan perbedaan kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kalau tadi mendengarkan baik-baik penjelasan dari Bu Kris, pasti memahami. Ya, boleh menambah referensi dengan membaca buku atau internet. Ya, apa beda kenampakan alam dan kenampakan buatan? Yang kedua, jelaskan kelompok flora yang dapat ditemukan di Indonesia. Yang ketiga, jelaskan tipe persebaran fauna di Indonesia. Ya, tadi sudah ada semua. Kalau memperhatikan dan mendengarkan, diulang lagi boleh videonya. Ya, jadi 3 soal ini ditulis soalnya dulu, kemudian dijawab di buku catatan tematik. Ya, jangan lupa tulis muatan, nama, dan kelas nomor absen. Ya, langsung dikerjakan, tidak usah menunda-nunda pekerjaan. Ya, tidak usah menunda-nunda tugas. Ya, sekian dulu dari Bu Kris materi kita IPS hari ini. Semoga bisa diingat, semoga bermanfaat untuk anak-anak. Selamat mengerjakan tugas. Tuhan memberkati. Terima kasih. Berkah dalam.